5 bandara yang dibangun di era Jokowi yang sekarang keadaannya sangat ramai banget. Yang pertama nih ya, Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, Jawa Tengah. Bandara ini mulai beroperasi sejak tahun 2021. Dibangun dengan uang BUMN sebesar 350 miliar. Ya sebenarnya secara lokasi nih ya cukup potensial sih, karena deketan dengan kota-kota seperti Purwokerto, Cilacap. Itu kan merupakan daerah yang destinasi wisatanya lumayan lah. Tapi sayangnya nih ya, mungkin di antara bandara lainnya ini salah satu yang paling naas ceritanya. Di resmi ini 2021 bulan Juni, September gone, udah gak ada maskapai lagi. Selama beroperasi 2 bulan itu cuman Citylink yang nerbangin maskapainya ke bandara tersebut. Ini naas banget ya. Kenapa akhirnya Citylink mundur ya? Karena tingkat okupansinya rendah banget. Akhirnya per tahun 2023 nih ya, bandara ini tuh dijadiin cuman sekedar transit doang buat feeder umroh. Nggak tahu dah kalau sekarang. Yang kedua, Bandara Wiryadinata Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah kalau ini merupakan bandara kecil di Tasik nih. Dia berdampingan sama landasan udara milik TNI. Dia mulai dikomersilin dari tahun 2017. Pembangunannya itu murah sih, pakai dana APBN, pakai anggarannya Kemenhub nih ya, cuman 30 miliar doang. Ya cukup murah lah. Tapi ya sekarang sepi karena nggak ada penumpang yang naik dari sana. Makanya sekarang fungsinya udah bukan bandara komersil lagi. Sekarang fungsinya dikembalikan menjadi bandara TNI AU. Ya mendingan begitulah biar kepake kan. Yang ketiga nih, Bandara Ngeloram di Cepu, Jawa Tengah. Blora Cepu nih. Ini bandara diresmiin tahun 2021. Ini bandara dibikinnya pakai APBN sebesar 132 miliar rupiah. Ya sebelumnya ini bandara dipakai buat operasional Pertamina, kan ada blok Cepu tuh. Tapi akhirnya sekarang diambil alih sama Kemenhub dan diubah jadi bandara komersial. Ya sama kayak bandara lainnya, sepi. Bahkan nih ya, gue sempat baca artikel aneh banget. Nggak tahu dia bener apa enggak nih, gue nggak tahu nih, gue bacain aja nih ya. Artikelnya tuh bilang, dulu sempat ada diberlakukan kebijakan kepala desa dan ASN itu digilir buat terbang dari Bandara Ngeloram ke Jakarta. Diterbangin aja meskipun nggak ada keperluan dinas, diterbangin aja biar ada aktivitas saking sepinya. Nggak tahu dia bener apa enggak, lu cek sendiri lah. Yang keempat, Bandara Legend Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Dari semua bandara yang dibikin sama idola lu, mungkin ini yang paling mahal ya. Karena Bandara Kertajati ini menelan biaya 2,6 triliun rupiah. Ya 2,6 itu merupakan patungan lah, patungan APBN dan juga APBD Jawa Barat. Bang, itu kan idenya Aher. Bang, itu kan idenya SBY. Bro, siapa yang eksekusi? Yang nurun anggarannya kan idola lu. Kalau emang idola lu tahu ini nggak layak buat dibangun, nih jangan dibangun lah. Kertajati ini udah beroperasi sejak tahun 2018. Nah di tahun 2023 nih ya, sempat ada 7 rute penerbangan tuh, lumayan lah. Ya akhirnya apa? Sekarang akhirnya Kertajati ini karena saking sepinya, akhirnya ya difungsikan utamanya sebagai urusan-urusan haji dan umroh lah. Yang kelima nih, Bandara Doho di Kediri, Jawa Timur. Bandara Doho ini dibuka tahun 2024, tapi sayangnya di pertengahan tahun 2025 dia udah tidak menerima penerbangan. Kalau kita ngomongin maskapai nih, maskapai itu sensitif. Okupansi di bawah 80% pun mereka bakalan cabut. Dan kalau kita ngomongin di Jawa dan Bali nih ya, basis penumpang Jawa Bali ini udah kesedot ke 4 bandara. Halim, Suta, Bandara Juanda, sama Bandara Denpasar tuh, Bandara Ngurah Rai. Jadi ya di luar 4 bandara ini itu sifatnya musiman. Kayak Kertajati tadi, Kertajati itu ramenya kalau tadi musim haji, kalau enggak ya sepi udah. Karena kalau basis yang sehari-harinya udah semua kesedot ke 4 bandara tadi.